Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fairul Rizky Bani Adam. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait routing dinamik, yaitu lanjutan dari routing statik yang kemarin. Di mana routing dinamik sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Nah, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router satu dengan router yang lainnya. Macam-macam router dinamik ini juga ada banyak, diantaranya RIP atau Routing Information Protocol, kemudian IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, terus OSPF Open Shortest Path First, kemudian IGRP Engines Internal Gateway Routing Protocol, yang terakhir adalah BGP Border Gateway Protocol. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan routing dinamis menggunakan RIP atau Routing Information Protocol. RIP sendiri adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Cara kerja RIP, dia memiliki host. Host ini mendengar pada alamat broadcast jika ada bit routing dari gateway. Kemudian host akan memeriksa terlebih dahulu terkait routing table lokal jika menerima update routing. Jika router belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuannya. Nah, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu, khususnya gateway. RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast setiap ada network yang terhubung. Selanjutnya, kita akan langsung mensimulasikan terkait RIP atau routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum, jadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2. Karena yang V1 dia tidak mendukung terkait subnet, jadi dia menggunakan V2 yang melibatkan 3 router. Nah, seperti video sebelumnya, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, setelah membuat di bagian kanan, kemudian langkah 2, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, IP router antar PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, ya video kemarin, video yang sebelumnya di video statik telah kita set terkait statiknya. Tetapi pada video kali ini kita melakukan di RIP statik. Jadi pastikan lembar kerja yang terbaru ini di routing statiknya kita hapus semuanya. Ini sudah dihapus. Jadi kemarin yang telah statiknya itu kita hapus di sini, kita ganti ke RIP. Nah, kita juga telah mengisikan terkait IP gateway, IP router, IP address, dan lain sebagainya. Kita telah kemudian isikan routing RIP setiap router sebagai berikut. Kita setelah mengisi itu router pada router 1, ini router 1, kita mengisikan kabel-kabelnya atau tangan-tangannya. Jadi router 1 ini dia memiliki 3, ya, dia memiliki 3 tangan atau 3 kabel. Di antaranya ini 12.12.12.0, kemudian 13.13.13.0, terakhir 192.168.1.0. Nah, mereka memiliki masing-masing kabel. Tapi ketika di RIP, ini asalnya ketika kita memasukkan itu 12.12.12.0. Tapi ketika kita masukkan dia ke sini, ke network, dia akan diubah jadi 12.00. Jadi untuk cara masukkannya seperti itu. Kemudian pada router 1 kita setelah selesai yaitu 12.12.0, 13.13.0, kemudian 192.168, 1.0, ini dua-duanya sudah. Kemudian pada router 2 kita sama lanjutkan setting. Mana router 2 ini dia memiliki 3 tangan atau 3 kabel, diantaranya ini pada serial 2 dia 12.12.12.0, pada serial 3 dia 23.23.23.0, kemudian terakhir PC3 ini dia memiliki
Ini network address-nya 192.168.1.0. Kita sudah men-setting. Nah, yang terakhir adalah router 3. Router 3. Sama seperti tadi, kita telah melihat bahwa router 3 ini dia memiliki 4 tangan atau 4 kabel. Di antaranya ini serial 2 yaitu 13.13.0, kemudian serial 3 dia 23.3.0, kemudian pada server 1 yang memiliki network address 33.33.33.0, kemudian pada server kedua dia memiliki 4.3.3.0. Nah, setelah selesai semua, kita setting RIP-nya seperti tadi. Kita tambahkan perintah pada CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, router configure router no auto summary. Kita tambahkan no auto summary. Kemudian kita klik version 2. Jadi kita ubah ke version 2 supaya dia bisa membaca CIDR-nya. Karena kalau di version 1 dia tidak bisa membaca subnetnya atau CIDR-nya. Setelah selesai, kita enter. Nah, itu juga kita lakukan pada router 2. Router 3 selesai lainnya. Version 2. Nah, setelah selesai, agar supaya konfigurasi kita ini tersimpan, maka kita harus menyimpannya settingan masing-masing router dengan masuk pada menu tab config, global settings, kita save sampai ada tulisan building configuration. Oke. Lanjut, kita save juga untuk router yang kedua. Selesai. Router ketiga. Config, setting, save. Nah, setelah selesai, kita merestart dan meload seluruh konfigurasi device. Maka kita tekan tombol power cycle device atau shortcutnya ALTS. Kita tunggu beberapa detik hingga dia hijau kembali mengkonten jaringannya. Kemudian kita nyalakan show IP route. Setelah selesai, ini sudah hijau semuanya, sudah hidup. Kita tampilkan tab routing pada masing-masing router. Dengan ini kita masuk show IP route. Nah, kita lihat pada IP-nya ini dilambangkan dengan tombol R, dia terhubung 3 yaitu 23. Nah, seperti berikut. Kemudian pada router 2 kita sama, kita show IP route-nya. Kita ketikkan show IP route di CLI, dia akan terbaca. Kemudian serial 3 juga, show IP route. Nah, oke. Setelah selesai, pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Yaitu kita masuk ke mode simulasi. Kirimkan paket simple video, kita menggunakan ICMP BC1 ke BC2. Kita delete karena pertama kali dia akan gagal, kali dia kedua dia masih merespon.
selesai, sukses. Itu pun lanjut PC1 ke PC3. Router 2, kemudian PC3, kembali lagi ke PC1. Oke, selesai. PC1 ke server 1. Nah, karena pertama kali dia akan gagal, kecuali ketika kedua dia akan berhasil. Selesai, dapat dikembalikan ke PC1. Yang lagi PC1 ke server 2. Dia akan seperti biasa akan gagal, dan kita kirim kedua kalinya dia akan berhasil. Server 2 melewati router 3 ke router 1 ke PC1. Kemudian kirimkan paket PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Oke, kita jalankan melalui router 2 ke router 1 mengirimkan ke PC1 ke PC2 ke PC router 2 ke PC3. Selesai. Nah, kemudian PC3 ke PC2. Kemudian PC3 ke server 1. Selesai. PC3 ke server 2. Kita kirimkan PC3, dia lewat router 2 dia ke router 3. Sudah selesai. PC1 server 1 ke server 2. Kita kirimkan server 1 ke server 2. Server 2. Oke, selesai. Server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Selesai. Server 1 ke PC2. Nah, server 1 mengirimkan ke router 3 ke router 2. Terakhir server 1 ke PC3. Selesai. Jadi setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan kita ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati penelusurannya. Jadi kita lakukan tracing. Reset ke PC1 ke PC2. PC2 alamat IP-nya 192.168.1.64. Trace complete PC1 ke PC3. Reset ke PC128. 128. Oke, PC1 ke server 1. Ini alamat IP server 1. Trace complete. Lagi ke server 2. 43. Selesai. PC3 ke PC1. Kita lakukan tracing pada PC3 ke PC1. Caranya sama seperti tadi, kita ketikkan tracer. PC1 dia memiliki IP
3 ke server 1. Selesai. Tracer lagi, kita tracing server 2. Oke. Nah, terakhir server 1 ke server 2. Kita tracing di server 1 ke server 2. Tracer ketiga, alamat IP server 2. Kemudian kita lakukan tracing lagi server 1 ke PC1 92 68 PC1 tracer lagi, kita tracing PC2. Terakhir kita lakukan tracing ke PC3. Buat skenario jalur routing router 1, router 3 jalurnya diputus sehingga mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke R3. Misal serial 3 ke R1 ke R3 ke arah R1. Kita putus R3. Kita putus serial 3-nya. Oh, ini aja. Serial 2-nya aja kita putus. Kelihatan di sini merah, jadi dia terputus. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Kita tunggu 15 sampai 20 detik. Ya, tujuan RIP sendiri kita mengetahui cara kerja routing dinamik. Di sini kita menggunakan RIP sebagai simulasinya dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan sistem paket tracer ini. Selesai 15-20 detik. Selanjutnya kita coba pengetesan beberapa menit. PC1 langsung ke server 1. Kita coba kembali simulasi. Oh, kita talent sebelumnya, kita talent PC1 ke server 1. Kita zoom. Nah, dapat kita mati. Yang awalnya PC1 ini dia melalui serial 2. Ketika serial 2-nya diputus, maka otomatis bus akan mengirimkan jalan lain ke lewat sini serial 3 router 1 ke router 2. Kemudian router 2 dia akan mengirimkan ke router 3 hingga dia mengirimkan ke server 1. Jadi router akan mengirimkan pembaruan atau update otomatis terkait jalan yang akan dipakai gitu. Kita jalan lagi. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai kita telah mensimulasikan routing dinamis RIP menggunakan sistem paket tracer. Untuk itu kita selesai membuatnya, dan di video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.